Assessment in Education atau penilaian di bidang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baik, yang terakhir ini yang paling muda tapi hadirnya paling duluan setelah saya hadir duluan tadi, yaitu Pak Adi Siswanto dari Pusat. Silakan. Pak Adi saat ini meskipun masih muda adalah manajer produk, manajemen dan pengembangan produk ya, atau Product and Management Development Manager PT Indosat Mega Media, sering disebut Indosat M2 ya, Indosat M2. Indosat M2 ini beda dengan Mangga 2 ya. Ini di Jakarta Selatan, kalau Mangga 2 di Jakarta Utara. Beliau S1 di bidang komputer dari Universitas Mercu Buana, dan sebelum masuk Indosat pernah bekerja di NEC Corporation, perusahaan Jepang, dan kemudian pernah juga di Cisco System Indonesia, dan tahun 2002 sampai sekarang adalah di PT Indosat. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan persilakan yang pertama adalah Bapak Sor Kuswadi untuk mempresentasikan atau bercerita bagaimana tentang undang-undang ITE ini, apakah itu sudah mulai diterapkan atau itu baru disosialisasikan gitu ya. Salah satu yang menonjol di undang-undang ITE ini yang saya tahu, nanti yang lebih tahu tentu saja Pak Dian, adalah Pak Son, adalah tentang pornografi. Jadi internet itu berisi banyak manfaat, televisi juga banyak manfaatnya, majalah orang juga banyak manfaatnya. Di balik itu semua juga ada mudorotnya. Nah, salah satu yang mudorot adalah pornografi. Nah, ternyata sekarang pornografi itu sudah ada aturannya. Kalau zaman dulu aturannya hanya undang-undang pidana, ya. Sekarang sudah ada undang-undang khusus yang menangani itu untuk pornografi yang berbasis elektronik tentu saja. Jadi kalau di jalan Anda buka baju itu tidak kena undang-undang ITE. Baik, untuk lebih singkatnya saya persilakan Bapak Sinkus. Waktu 15 menit cukup. Nanti kita akan lebih banyak diskusi. Jadi kalau waktunya kurang kita bisa teruskan setelah sambil diskusi Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir dalam pertemuan kali ini, dan saya berterima kasih kepada panitia telah memberikan kehormatan kepada saya hadir bertukar pikiran dengan Bapak Ibu sekalian. Judul yang diberikan kepada saya itu masalah kaitan antara undang-undang ITE dengan pornografi ya. Sebetulnya mungkin ada kesalahan persepsi gitu ya, karena memang ketika undang-undang ITE itu akan diundangkan, Bapak Menteri memberikan statement bahwa kita akan mengupayakan untuk melakukan filtering situs-situs yang asusila, begitu ya. Itu pun juga karena banyaknya permintaan karena Pak Menteri sering keliling ke pesantren, juga adanya permintaan dari misalkan Komite Pelindungan Anak Indonesia. Pak Menteri mendorong orang untuk memakai internet, gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok desa, tetapi tidak ada perlindungan yang memadai. Bagaimana kalau seandainya ada konten-konten yang tidak pas untuk dilihat oleh anak-anak. Kami protes Pak, kenapa kok cuma mendorong akses internet, tetapi tidak ada perlindungan yang memadai. Sehingga
Pak Menteri menjanjikan ya untuk mencarikan upaya itu. Ternyata di Undang-Undang ITE itu ada, jadi itu adalah sesuatu yang terpisah ya sebelumnya ya. Pak Ando kan sebagai Menteri masih baru. Undang-Undang ITE sendiri itu rancangannya sudah sejak 5 tahun yang lalu, gitu ya. Jauh sebelum beliau jadi Menteri, sehingga itu tidak menjadi perhatian. Dan memang namanya saja Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sama sekali tidak ada kata pornonya di situ kan, sehingga tidak pernah menjadi perhatian bagi orang yang pro ataupun anti pornografi ya. Dibandingkan dengan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi ya, kalau sekarang belum disahkan gitu ya. Jadi karena namanya itu adalah sudah menarik perhatian, sehingga undang-undang pornografi itu banyak dihantam kanan kiri gitu ya, baik sama yang anti maupun yang pro. Bukan pro sebetulnya ya, artinya mungkin mereka menganggap bahwa karena batasannya tidak jelas, ditakutkan itu dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk menohok pihak lain gitu ya. Jadi itu yang batasannya tidak jelas gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, muncullah kemudian di Undang-Undang ITE itu di bab 7 ya, pasal 27 itu perbuatan-perbuatan yang dilarang di internet ya. Kalau saya bacakan lebih sebetulnya banyak yang dilarang. Yang namanya indecent material ya, material yang tidak pantas gitu ya. Kemudian ada illegal access, kemudian illegal interception ya. Jadi kalau misalkan kita menyadap itu tidak boleh, kecuali yang diperbolehkan. Secara KPK kemarin menyadap itu boleh karena itu diperbolehkan undang-undang. Kemudian data interference, sistem interference, misuse of device, computer fraud and forgery gitu. Jadi banyak yang dilarang dan ancamannya cukup berat gitu ya. Kemudian timbullah ketika peresmian Undang-Undang ITE itu sidang di DPR, itu semua media itu adalah hanya mempersoalkan masalah pornografi gitu ya. Padahal Undang-Undang ITE itu adalah undang-undang yang memberikan kepastian hukum ketika kita melakukan transaksi elektronik gitu ya. Jadi kalau kita memakai ATM kemudian tiba-tiba duitnya hilang tanpa sebab misalnya gitu ya, kita sudah ada pelindungannya ya. Kita pakai phone banking, misalkan tiba-tiba tidak sesuai antara yang ada di bank dengan kita, ada perlindungannya. Kalau seandainya dulu bukti-bukti elektronik itu tidak pernah bisa dijadikan bukti di pengadilan, itu bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Masih, jadi artinya cuma berapa persen, mungkin kalau di persentase tidak sampai 10%, tidak sampai ya, 5% atau 1%. Tidak tahu gimana gitu ya, urusan pornografi ya. Jadi ya bisa dikatakan mestinya bukan itu gitu. Tetapi itu menjadi isu yang hangat beberapa bulan yang lalu ya. Saya sampai capek melayani wawancara di berbagai media mengenai hal itu. Sampai Al Jazeera memerlukan siaran live dengan Pak Menteri pada waktu itu diwawancara langsung. Karena ini menarik bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa Pak Nur ini pinter ketika undang-undang pornografi tidak bisa sah-sah ya. Kemudian Pak Nur menyelipkan secara sembunyi-sembunyi di undang-undang ITE gitu ya. Seperti itu kesannya ya, bahwa itu dijadikan senjata oleh Pak Nur yang santri ini gitu ya, agar bagaimana caranya pornografi itu bisa masuk, larangan pornografi bisa masuk gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Wah, asik dong gue. Sebetulnya tidak Masih begitu. bisa buka. Kalau kita baca undang-undang yang lain, undang-undang telekomunikasi misalkan ya, itu juga melarang penyebaran Apaan? apa namanya konten-konten asusila itu. Puasa? Jadi kalau kita misalkan Pertama melulu memakai enak handphone nih. untuk mengirimkan kepada Asli, teman Mbak. kita apa namanya orang lain material-material yang tidak senonoh, Pertama kita melulu. bisa ditulis Isro ya, undang-undang telekomunikasi Senyum dong. sebetulnya, gitu ya. Terus Samsudin Haji sih. makanya undang-undang pornografi, anti pornografi, Senyum dong. pornografi dan pornografi itu diperlukan untuk memberikan Gue mau jadi batasan, wartawan nih, nyalon nih. memberikan batasan yang namanya porno itu yang bagaimana, gitu ya. Jadi itu apa namanya esensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jadi perlu dipertanyakan ini. kita sudah punya senjata itu, tetapi apa namanya definisinya masih belum jelas. Meskipun Pak Nur secara guyonan mengatakan begini, kalau ada orang apa namanya menanyakan apa definisi pornografi, gitu ya, sebetulnya gampang. Kalau sampai lihat sesuatu, kemudian sesuatu itu dilihat orang lain, sampai menjadi malu, maka itulah porno, kan, gitu ya. Ya enggak? Kalau saya baca Al-Quran, dia orang lain, tenang aja ya. Ya, ada yang malu enggak? Enggak ada. Tapi begitu lihat gambar-gambar yang tidak senonoh, orang lain pertama, kemudian kita jadi malu, maka itulah ketika bahagia. Ada pertanyaan lain dari apa namanya wartawan, misalkan, kenapa sih kok pemerintah ngurusi pornografi? Kok urusan kemiskinan banyak, urusan kejahatan banyak, urusan ketidakadilan banyak, kok ngurusi apa namanya pornografi? Ya kalau jawab pakai ayat-ayat, pakai Pancasila mungkin terlalu kaki-kaki, mungkin orang males ya. Pak Nur jawabnya begini, tolong saya diberi suatu contoh bahwa kalau kita ingin membangun suatu bangsa yang besar, kita bisa dengan cara memajukan pornografi, memajukan kekerasan. Tolong di negara lain mana yang bisa maju dengan pornografi. Kalau ada contohnya, mari kita contoh rame-rame, kan gitu. Kalau nggak ada contohnya ya sudah, kan gitu ya. Berarti nggak usah diteruskan, kan begitu. Itu dari sisi normatif. Kota pernah. Kemudian dari sisi apa namanya tindakan kita bagaimana? Kalau kita membuat undang-undang tapi kita tidak bisa menegakkan, itu kan juga tidak ada gunanya, ya kan? Sampai sekarang pun kalau Bapak Ibu sekalian mau mencari material-material yang tidak senonoh, mudah mas, ya kan? Kenapa? Karena memang apa namanya itu semata-mata teknis, gitu ya. Yang kita lakukan seperti misalkan dalam kasus apa namanya film fitnah itu, yang kita lakukan sekarang, yang sudah kita lakukan itu adalah meminta kepada YouTube untuk menutup apa namanya film fitnah itu. Kita Pak Menteri mengirim surat langsung. Alhamdulillah dapat jawaban dari Google. Ya, dari Google itu adalah pemiliknya YouTube. Dapat jawaban. Beliau pemimpin Google mengatakan bahwa pertama prinsip yang diatur oleh mereka ya, bahwa mereka tidak bisa apa namanya mengakui hak-hak apa namanya menyatakan pendapat, hak-hak berekspresi ya, seperti halnya apa namanya orang barat semua menolak ketika kartun apa namanya Nabi itu minta diturunkan misalnya. Tidak, itu adalah kebebasan berekspresi ya. Tetapi ada tetapinya, Google mengatakan bahwa saya menghargai hukum dan setiap negara yang bisa mengakses Google ya.
Karena itu dia bilang bahwa kalau pemerintah Indonesia menganggap ada materi-materi yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, saya bisa menutup agar orang Indonesia tidak bisa mengakses itu. Tapi kalau orang di luar Indonesia bisa mengakses material itu, nah cukup adil kan? Jadi kalau orang luar mau mengakses, silakan. Tapi kalau orang Indonesia tidak bisa. Ya. Dan beliau juga mengungkapkan, silahkan kalau ada situs-situs yang menurut Bapak tidak sesuai dengan hukum Indonesia, silahkan kirim surat kepada kami. Kami akan memblok setiap ada orang Indonesia yang mau mengakses material itu dari Indonesia. Saya kira cukup fair, ya, cukup bagus. Ya meskipun sekali lagi masih banyak cara, ya. Orang-orang IT itu kan orang-orang jagoan. Jika kalau misalkan dilarang, dia bisa muter-muter, ya, seolah-olah komputernya juga ada di Indonesia. Dia mengakses suatu situs lain, dari situs lain dia mengakses ke situ. Akhirnya beberapa tahunya itu dari Amerika atau jadi diperbolehkan. Ya tidak apa-apa, orang yang ahli seperti itu, ya berarti kan dia otaknya sudah terbuka, sehingga kalau ada barang-barang seperti itu tidak ada efeknya, ya. Tapi bagi kebanyakan orang Indonesia, terutama anak-anak misalkan, itu kan berbahaya. Ya. Anak-anak mungkin tidak akan mencari, ya kecuali anaknya canggih, ya. Akan keluar dengan berbagai cara gitu, ya. Dan itu adalah dari sisi kita keluar. Tapi di dalam kita sendiri, kita juga bisa melakukan upaya-upaya. Dalam hal ini Pak Menteri sering menyebutkannya 3 layer, ya. 3 layer. Layer pertama dari kalau jaringan komputer, jaringan internet itu data kan lewat NAP, ya. Jadi ujungnya NAP, berarti kalau akses provider, setelah itu ke ISP, kemudian baru ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah. Masing-masing ini kan ada adminnya. Maka dengan suatu program, maka bisa dilakukan upaya untuk memblok, gitu ya. Cuma memang ada beberapa kesulitan secara teknis bahwa untuk memblok ini butuh pertama softwarenya, kedua itu memang jadi namanya software berarti kan butuh hardwarenya, pendukungnya. Nah ini kadang-kadang tidak kuat. Jadi seperti kemarin ketika kita suruh ISP itu untuk memblok film fitnah, maka kemudian awalnya ada paling gampang, program paling gampang dan membutuhkan resource banyak, itu diblok semua. Akhirnya YouTube ditutup, ya. Orang semua rame-rame. Wah, itu gimana itu? Membunuh tikus dengan membakar lumbungnya, kan gitu ya katanya orang. Padahal analogi itu tidak tepat. Kenapa? Kalau kita membakar lumbung, ya, maka lumbungnya tidak bisa dipakai lagi, ya kan? Tikusnya mati, lumbungnya tidak bisa dipakai lagi. Tapi dalam kasus ini bisa kita anggap seperti kalau orang sakit, ya, kalau orang kanker misalkan kemudian dilakukan bius, ya kan? Nah tergantung biusnya biar bisa bius total.